Termasuk pada laman resmi Badan Kesehatan Dunia WHO, virus corona pertama kali terjadi di Wuhan, Tiongkok pada Desember 2019. Komisi Kesehatan Kota Wuhan, Tiongkok mengumumkan adanya sekelompok kasus pneumonia di Wuhan, Provinsi Hubei yang kemudian diidentifikasi sebagai virus corona baru. Pada 13 Januari 2020, otoritas Thailand mengonfirmasi kasus Coronavirus Disease 2019 atau COVID-19 pertama di negaranya, menempatkan negeri Gajah Putih tersebut sebagai negara kedua yang diserang virus corona. Pada tanggal 2 Maret 2020, Presiden Joko Widodo mengumumkan 2 orang di Indonesia yang dinyatakan positif terinfeksi virus corona, yakni seorang ibu berusia 64 tahun dan putrinya 31 tahun. Dicek oleh tim kita ternyata pada posisi yang sakit. Dicek dan tadi pagi saya mendapatkan laporan dari Pak Menteri Kesehatan bahwa ibu ini dan putrinya positif corona. Sebaran COVID-19 di dunia makin meluas. Pada Maret 2020 telah menginfeksi 114 negara. Badan Kesehatan Dunia WHO menetapkan COVID-19 sebagai pandemi. Pandemi terjadi jika suatu penyakit menular terjangkit dengan mudah dari manusia ke manusia di berbagai wilayah di seluruh dunia. We have therefore made the assessment that COVID-19 can be characterized as a pandemic. Pandemic is not a word to use lightly or carelessly. It's a word that, if misused, can cause unreasonable fear or unjustified acceptance that the fight is over, leading to unnecessary suffering and death. Penularan virus corona yang mudah dan cepat mengharuskan negara yang memiliki kasus positif virus corona harus mengambil langkah tegas agar mencegah meluasnya penyebaran virus corona. Sebelum WHO mengumumkan status pandemi pada 23 Januari, Kota Wuhan memberlakukan karantina wilayah atau lockdown. Saat jumlah kasus positif COVID-19 di Tiongkok mencapai 571 kasus. Seluruh akses transportasi publik di kota tersebut ditutup. Penduduk dilarang meninggalkan kota seiring meningkatnya jumlah kasus. Italia menjadi negara pertama di benua Eropa yang melakukan lockdown pada 10 Maret 2020. Pembatasan akses tersebut menginstruksikan seluruh tempat usaha dan retail tutup sementara, kecuali bagi toko bahan makanan dan obat-obatan. Di Indonesia, setelah 12 hari pengumuman 2 kasus positif virus corona, pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada 14 Maret memutuskan untuk menutup seluruh sekolah, tempat hiburan, wisata, dan perkantoran. Belajar dan bekerja dilakukan di rumah. Selain itu, menyerukan warga untuk menjaga jarak sosial. Pemprov DKI Jakarta memutuskan untuk menutup semua sekolah di lingkungan Provinsi DKI Jakarta dan akan melakukan proses belajar mengajar melalui metode jarak jauh, dan bagi peserta ujian nasional yang akan berlangsung hari Senin besok, juga ujian sekolah diputuskan juga ditunda.
Penyebaran virus corona yang sangat cepat mendorong pemerintah Indonesia mengambil langkah pembatasan sosial berskala besar atau PSBB. Pemerintah Indonesia pada Maret 2020 menetapkan COVID-19 sebagai jenis penyakit dengan faktor risiko yang menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat. Karenanya, Presiden Joko Widodo resmi memutuskan untuk memberlakukan peraturan pemerintah PP nomor 21 tahun 2020 tentang pembatasan sosial berskala besar PSBB. Dasar hukum PSBB merupakan amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan. Selain PP Nomor 21 Tahun 2020, pemerintah juga menerbitkan keputusan Presiden atau Kepres penetapan kedaruratan kesehatan masyarakat untuk melaksanakan amanat undang-undang tersebut. Pemerintah daerah diperbolehkan menerapkan PSBB setelah mendapat restu dari Menteri Kesehatan RI. Polri juga dapat mengambil langkah penegakan hukum yang terukur dan sesuai undang-undang agar PSBB dapat berjalan efektif dalam rangka pencegahan penyebaran virus corona di tanah air. Dipilihnya kebijakan PSBB karena Indonesia belajar dari pengalaman negara lain yang menetapkan lockdown atau karantina wilayah dan diputuskan bahwa lockdown tidak dapat diterapkan di Indonesia. Sebab semua negara memiliki ciri khas masing-masing, mempunyai ciri khas masing-masing. Baik itu luas wilayah, jumlah penduduk, kedisiplinan, kondisi geografis, karakter dan budaya, perekonomian masyarakatnya, kemampuan fiskalnya, dan lain-lain. Adapun ruang lingkup penerapan PSBB di Indonesia meliputi berbagai pembatasan kegiatan mulai dari sekolah, perkantoran, keagamaan, sosial, dan budaya. Berbagai kegiatan di luar rumah dibatasi hanya untuk hal mendesak seperti berbelanja bahan pangan dan kunjungan ke fasilitas kesehatan. Aktivitas yang melibatkan kerumunan ditiadakan. Masyarakat yang biasa berinteraksi sosial harus menerapkan social distancing dan physical distancing dengan menjaga jarak 1 meter bila berada di luar rumah dan wajib menggunakan masker. Provinsi DKI Jakarta menjadi daerah pertama yang menerapkan PSBB dimulai pada 10 April hingga 4 Juni 2020. DKI Jakarta akan melaksanakan PSBB sebagaimana digariskan oleh keputusan Menteri, efektif mulai hari Jumat tanggal 10 April 2020. Selama ini DKI Jakarta sudah melaksanakan pembatasan-pembatasan itu. Menyusul kemudian Provinsi Sumatera Barat menerapkan PSBB pada 22 April. Disusul Kota Depok sejak 15 April, wilayah Bandung Raya pada 22 April, dan diikuti wilayah lainnya. Kementerian Kesehatan menyetujui untuk pemberlakuan PSBB atau pembatasan sosial berskala besar di wilayah metropolitan Bandung Raya. Bandung Raya yang diajukan terdiri dari Kota Bandung,
Diberlakukannya PSBB di sejumlah wilayah mengharuskan masyarakat menyesuaikan diri secara drastis dalam menjalani kegiatan sehari-hari. Masyarakat harus membatasi pergerakan. Salah satunya adalah kegiatan sekolah. Pada kondisi normal, kegiatan belajar mengajar dilakukan di kelas menciptakan interaksi langsung antara murid dan guru. Di masa PSBB diberlakukan metode pembelajaran jarak jauh melalui daring maupun televisi. Melibatkan orang tua sebagai pembimbing dalam menjalankan metode pembelajaran tersebut. Pembatasan operasional transportasi umum juga dilakukan demi meminimalisir pergerakan masyarakat, khususnya mobilitas antar wilayah. Transjakarta hanya beroperasi dari pukul 6 pagi hingga 6 sore dengan 13 rute layanan dan pembatasan maksimal penumpang dalam bus hanya 60 orang untuk bus gandeng, 30 orang untuk bus besar, dan 15 orang dalam bus sedang. Mass Rapid Transit atau MRT Jakarta juga menerapkan aturan yang sama, di mana hanya melayani dari pukul 6 pagi hingga 6 sore dan pembatasan penumpang dalam gerbong maksimal 60 penumpang. Begitu juga dengan moda transportasi andalan masyarakat di wilayah Jabodetabek, kereta komuter lain atau KRL. Tetap beroperasi selama masa PSBB dengan pengurangan jam operasional yakni dari pukul 5 pagi hingga 6 sore. Jumlah penumpang tiap gerbong pun dibatasi untuk menghindari penumpukan penumpang hingga 35% atau sekitar 60 penumpang per gerbong. PT Kereta Api Indonesia KAI Daop 1 juga memberlakukan pengurangan jam operasional kereta jarak jauh yang keluar masuk wilayah DKI Jakarta. Mulai tanggal 10 April sampai dengan 23 April 2020, untuk KA jarak jauh dari PT KAI Daop 1 Jakarta sendiri, baik itu keberangkatan dan juga kedatangan, hanya akan berlangsung mulai pukul 6 pagi sampai dengan pukul 6 sore. Kemudian untuk keberangkatan sendiri akan dilayani oleh 7 KA per hari, dengan 5 keberangkatan diantaranya dari stasiun Gambir untuk tujuan Bandung, Cirebon, dan Surabaya. Kemudian 2 KA lainnya keberangkatan dari stasiun Pasar Senen untuk tujuan Purwokerto dan juga tujuan Surabaya. Pembatasan jarak juga diterapkan pemerintah di layanan ojek daring yang tidak diperbolehkan mengangkut penumpang, hanya diperkenankan mengantar barang dan makanan. PSBB memberikan perubahan besar bagi masyarakat dalam menjalankan kehidupan. Kepatuhan terhadap berbagai protokol kesehatan, mulai memakai masker, menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat, menjaga jarak, serta penutupan berbagai pusat perbelanjaan, perkantoran, instansi pendidikan, tempat wisata dan hiburan mengharuskan masyarakat mengerem setiap langkah dan kegiatan bersosialisasi. Pelaksanaan PSBB DKI Jakarta sejak 10 April berhasil menurunkan kasus COVID-19 di Jakarta. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tercatat telah menerapkan 3 tahap PSBB. Tahap pertama PSBB berlaku selama 2 pekan, yaitu 10 hingga 23 April 2020, kemudian tahap kedua 23 April hingga 21 Mei 2020. Selanjutnya, tahap ketiga PSBB berlanjut hingga 4 Juni. Pemprov DKI Jakarta kembali memperpanjang pelaksanaan PSBB memasuki fase transisi selama bulan Juni. DKI Jakarta menerapkan pembatasan sosial berskala lokal atau PSBL tingkat rukun warga, khususnya di 65 titik RW dengan zona merah COVID-19. Menetapkan status PSBB di DKI Jakarta diperpanjang dan menetapkan bulan Juni ini sebagai masa transisi.
secara umum sudah menjadi hijau kuning, ada wilayah-wilayah yang masih merah, karena itu kita masih berstatus PSBB, tapi di sisi lain kita sudah memulai melakukan transisi. Transisi menuju apa? Kita melakukan transisi dari ketika kita melakukan pembatasan sosial masif menuju kondisi aman, sehat, produktif. COVID-19 diperkirakan akan masih ada di sekitar manusia hingga vaksin ditemukan. Karena itu, Indonesia harus bersiap memasuki adaptasi kebiasaan baru. Artinya, masyarakat harus siap menjalani tatanan kehidupan baru berdampingan dengan COVID-19. Badan Kesehatan Dunia WHO berpendapat meski kurva kasus positif COVID-19 melandai, namun virus corona tak akan hilang. Karenanya, Presiden Joko Widodo meminta masyarakat untuk dapat berkompromi, hidup berdampingan, dan berdamai dengan virus corona agar bisa tetap produktif. Dengan mengedepankan dan mewajibkan protokol kesehatan yang ketat yang harus kita laksanakan. Dan pemerintah akan mengatur agar kehidupan kita berangsur-angsur dapat kembali berjalan normal sambil melihat dan memperhatikan fakta-fakta yang terjadi di lapangan. Saya tekankan keselamatan masyarakat tetap harus menjadi prioritas. Kehidupan masyarakat sudah pasti berubah untuk mengatasi risiko penularan virus corona sehingga disebut sebagai adaptasi kebiasaan baru. Era adaptasi kebiasaan baru sebenarnya mulai berjalan saat PSBB diterapkan. Dan saat pemerintah mulai melonggarkan kebijakan PSBB. Selanjutnya, masyarakat menjalankan kehidupan adaptasi kebiasaan baru seutuhnya. Makna hidup berdampingan dengan COVID-19 bukan berarti kita dapat kembali ke pola hidup sebelum COVID-19 masuk ke Indonesia. Menjalankan adaptasi kebiasaan baru berarti kita harus menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS. Protokol kesehatan mesti dikedepankan, antara lain selalu menjaga kebersihan tangan dengan mencuci tangan atau menggunakan hand sanitizer. Mengenakan masker saat keluar rumah, menjaga jarak fisik dengan orang lain minimal 1 hingga 2 meter, serta menjaga kesehatan dengan asupan gizi seimbang yang dibarengi dengan rutin berolahraga. Protokol kesehatan juga mengatur tata cara berkumpul di luar rumah, makan di restoran, hingga kegiatan ibadah. Era adaptasi kebiasaan baru ini harus dijalani hingga tiba saatnya dunia menemukan vaksin anti-virus corona. Adaptasi kebiasaan baru mulai dijalankan oleh Pemprov DKI Jakarta saat fase transisi pada pembukaan fase pertama berlaku mulai 5 hingga 7 Juni 2020 mulai dibuka tempat atau kegiatan ibadah. Dengan tetap menerapkan protokol kesehatan, selain tempat ibadah, juga dibuka mobilitas, kendaraan pribadi, umum, taksi, dan fasilitas olahraga outdoor. Di tempat keramaian, saat era adaptasi kebiasaan baru untuk memastikan masyarakat taat protokol kesehatan. Pembukaan kegiatan ekonomi dilakukan bertahap, dibagi dalam 4 fase. Di
di tempat keramaian saat era adaptasi kebiasaan baru untuk memastikan masyarakat taat protokol kesehatan. Kehadiran aparat keamanan ditujukan tidak untuk menimbulkan ketakutan, tapi demi menciptakan situasi kepatuhan. Artinya apa? Kehadiran TNI dan Polri di tempat-tempat publik bukan untuk menimbulkan kekhawatiran, bukan untuk menimbulkan ketakutan, tetapi semata-mata membantu masyarakat satu sama lainnya, mengingatkan satu sama lainnya, agar masyarakat betul-betul taat dan patuh kepada protokol kesehatan. Wajah dunia pendidikan baik di Indonesia maupun di belahan dunia lain berubah tatkala virus corona hadir di muka bumi. Memasuki adaptasi kebiasaan baru, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sedang mempersiapkan sejumlah skenario terkait tahun ajaran baru 2020-2021 di tengah pandemi COVID-19. Format pelaksanaan tahun ajaran baru akan merujuk pada kajian gugus tugas penanganan COVID-19. Dunia pendidikan di Indonesia pada era adaptasi kebiasaan baru diprediksi akan semakin bergantung kepada teknologi. Salah satu perubahan mendasar yang berubah adalah cara guru dan murid berinteraksi melalui perangkat teknologi. Kegiatan belajar mengajar jarak jauh dengan sistem remote class. I think everything has changed pretty dramatically, not just in Indonesia but around the world. I think the first thing that will be a new normal is the use and adoption of technology tools for teachers, students. I think that will fundamentally change how students and teachers interact. The ability for teachers to actually break up their class into more effective learning groups. Sementara di sektor pariwisata akan terjadi perubahan besar. Pemerintah akan menghidupkan kembali dunia pariwisata dengan mendorong kunjungan wisatawan lokal dan memberlakukan beberapa peraturan baru, antara lain pembelian tiket wisata secara daring, membatasi jumlah wisatawan, dan kewajiban rapid test. Adaptasi kebiasaan baru dimulai dengan kedisiplinan diri sendiri dan menjaga pola hidup dalam bermasyarakat dengan mematuhi protokol kesehatan yang ditetapkan oleh pemerintah agar terus terjaga kesehatan bersama.